disinilah sebenarnya agama itu. Kalau kita benar-benar motivasinya agama, pasti iman yang berbicara. Kalau iman yang berbicara, pasti kasih sayang yang ada. Kalau kasih sayang ada, itulah cerminan daripada takwa. Kalau misalnya terjadi perbedaan, lalu saling pengusiran, saling mengolok, dan lain sebagainya, sekalipun itu atas nama agama, membela Allah dan lain sebagainya, kalau sampai mengolok, apalagi menghalangi orang lain, itu jelas bukan agama. Itu jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, Ngaji, Filsafat, Tasawuf, dan Thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan episode ini yang 591. Pada episode 590 sudah saya sampaikan tentang maqam mutmainnah, yaitu maqam tenang ya. Secara bahasa kali ini, kesempatan ini pada episode 591 ini insya Allah saya akan sampaikan maqam radiyah. Apa maqam radiyah itu? Secara bahasa adalah radiyah berarti rela ya. Maqam berarti kedudukan. Orang yang sudah menduduki atau sudah menempati satu maqam yang disebut dengan maqam radiyah. Apa itu maqam radiyah? Maqam radiyah itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya ketika hamba itu benar-benar telah banyak melakukan kebaikan dan padanya diberikan maqam mutmainnah ya. Padanya diberikan maqam mutmainnah. Mutmainnah itu tenang betul ya. Nah, buah daripada maqam mutmainnah ini, di mana dia menghadapi segala sesuatu itu dihadapi dengan tenang atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan berikutnya, anugerahkan berikutnya kepada orang yang selalu mutmainnah itu. Yang mutmainnah itu artinya tenang, orang inilah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu atau wahai jiwa yang tenang ya, irji'i ya, kembalilah ila rabbiki radiyah. Ini di sini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela. Ya, dengan rela, artinya orang kalau sudah benar-benar sudah mutmainnah, maka dia akan dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya dalam keadaan rela. Dia rela, dipanggil kapanpun, bagaimanapun situasi, bagaimanapun dia akan rela. Artinya orang ini orang yang benar-benar sudah siap setiap saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang kita ini berasal darinya. Kita ini berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kita yang manakah yang berasal dari Allah? Diri kita yang manakah yang berasal dari Allah? Yang berasal dari Allah adalah hambanya, ya. Hamba Allah. Pertanyaan berikutnya, mana yang disebut dengan hamba Allah itu? Hamba artinya abdun, artinya yang selalu mengabdi, tunduk kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya bukan fisik ini, gitu. Hambanya bukan wajah, hambanya bukan pakaian, hambanya bukan jasad, tapi hamba Allah itu adalah mukmin. Hamba Allah adalah mukmin. Pertanyaannya adalah, siapa mukmin itu? Yaitu dirimu yang mengikuti imanmu. Dirimu yang mengikuti imanmu. Pertanyaannya lagi adalah, siapa dirimu itu? Adalah dirimu yang disebut dalam lapisan hati yang disebut dengan ana. Orang Jawa nyebutnya ingsun. Aku yang tidak bernama inilah yang selalu mengikuti iman. Sehingga
orang ini benar-benar sudah tidak terpengaruh oleh jasadnya. Jasad dia tetap berada dalam jasad, tapi jasad ini sebagai sarana kendaraan untuk melakukan kebaikan. Nah, diibaratkan jasad ini seperti dokarnya ya. Jasad ini dokarnya, lalu nafsu itu adalah kudanya, iman adalah kusirnya, kemudian hamba Allah adalah yang menaiki delman, di situ ada kusir yang mengarahkan hamba Allah itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan imannya bersama kusir ya, dengan imannya atau dengan kusirnya, hamba Allah ini benar-benar telah mampu menundukkan kuda, telah mampu menggunakan delman untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya bersifat rasa, gitu, rela. Ya. Prakteknya seperti apa? Fenomenanya seperti apa? Bahwa rela itu sebenarnya tidak mudah. Gitu. Kenapa? Karena dalam diri kita itu selalu terjadi namanya peperangan. Peperangan antara kepentingan yang bersifat jasadi, materialistik, dan hedonistik, dengan rela terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ini tidak mudah. Kalau kita bisa rela dalam situasi yang enak, misalnya, ya tidak punya hutang, hidup serba berkecukupan, tidak sakit dan lain sebagainya, lalu rela, itu biasa. Ya. Tapi bagaimana kita ini rela dalam situasi yang tidak menyenangkan? Inilah yang mesti diperjuangkan, namanya mujahadah. Maka dalam istilah tasawuf itu ada mujahadah. Apa yang mujahadah itu? Mujahadah ini kan perang. Mujahadatun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu, kepentingan materialistik, hedonistik ini. Kita tetap rela, tapi situasinya memang tidak enak rela itu. Dan kalau kita bisa rela dan terus-menerus rela dalam situasi yang tidak enak, kita akan mendapatkan namanya makom raudhiyah. Kalau kita rela dalam situasi yang enak, ya itu biasa. Tapi bagaimana kita dalam situasi enak kita bisa rela, dan sebaliknya dalam situasi yang tidak enak, serba kekurangan, kita tetap rela, berupaya untuk rela. Inilah cara Allah memberikan kepada kita makom raudhiyah. Apa makom raudhiyah itu? Kembali ke sana tadi, yaitu dirimu selalu rela dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, dalam berhadapan dengan apapun, siapapun. Anda bisa rela, senang, tidak senang, tetap berupaya untuk rela. Lama-lama Allah akan memberikan kepada kita, lama-lama Allah akan anugerahkan kepada kita, yaitu makom raudhiyah. Inilah bagaimana ketika melihat fisik dan lain sebagainya. Misalnya banyak terjadi pertentangan, ya, perdebatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mendapatkan anugerah dari Allah makom raudhiyah ini, maka kita akan mampu mensikapi perbedaan yang bersifat fisik, ya, perbedaan yang bersifat materi. Memang manusia dicipta oleh Allah itu berbeda-beda. Yang beda-beda itu adalah fisik, itu untuk saling diperkenalkan. Inilah manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Jadi jangankan dengan lain golongan, memang kita ini satu wadah saja, misalnya sesama beragama Islam, itu beda-beda. Tidak bisa dihindari secara fisik beda-beda. Pendapatnya juga beda, mungkin pikirannya, keyakinannya, dan lain sebagainya. Warna kulitnya berbeda. Ini supaya apa? Agar kita saling mengenal, agar kita saling memahami, lita'arafu. Ingat bahwa
tetap saja yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Artinya apa? Yang takwa itu adalah mukmin. Yang takwa adalah mukmin, bukan fisik. Ya. Maka innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya mukmin yang punya rasa persaudaraan. Ya. Dan hanya mukmin yang bisa bertakwa. Dan mukmin itu sifatnya rohani. Artinya apa? Disinilah sebenarnya agama itu. Kalau kita benar-benar motivasinya agama, pasti iman yang berbicara. Kalau iman yang berbicara, pasti kasih sayang yang ada. Kalau kasih sayang ada, itulah cerminan daripada takwa. Kalau misalnya terjadi perbedaan, lalu saling pengusiran, saling mengolok, dan lain sebagainya, sekalipun itu atas nama agama, membela Allah dan lain sebagainya, kalau sampai mengolok, apalagi menghalangi orang lain, itu jelas bukan agama. Itu jelas bukan cerminan ukhuwah. Itu jelas bukan cerminan kasih oleh mukmin, dan jelas bukan takwa agama. Kalau agama pasti kasih sayang. Kalau agama pasti dengan persaudaraan. Kalau agama pasti dengan ketaatan. Kalau agama pasti dengan hati nurani, bukan nafsu, bukan hal yang sifatnya menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, itulah barangkali diperlukannya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita itu, yaitu maqam radhiyah. Terus perang. Kita tidak suka dengan ini, tidak suka dengan itu, perangi jangan. Ayo kembali kepada nurani. Apakah benar-benar kamu dorongan agamamu, dorongan imanmu, dorongan kasih sayangmu, atau karena kepentingan hawa nafsumu yang bersifat materialistik, yang bersifat golonganisme, yang bersifat qabail, yang bersifat jenis kelamin, yang bersifat libido seksual dan lain sebagainya. Kalau agama bukan itu. Kalau agama pasti rohani, yaitu kasih sayang. Maka kita tidak akan mungkin mengusir orang lain, tidak akan mungkin menyakiti orang lain kalau benar-benar beragama. Kalau kita menyakiti orang lain, niat menyakiti bukan niat, artinya hawa kan, berhawa, berkeinginan menyakiti orang lain, berkeinginan mengusir orang lain, itu pasti kepentingan yang bersifat materialistik, apakah politik, organisasi, golongan atau kelompok tertentu. Terima kasih, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita maqam radhiyah, sehingga kita selalu bisa berkasih sayang dengan siapa dan apapun, terutama sesama agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.